kepada para peserta yang sudah berkenan mengisi bangku yang masih kosong di depan. Selanjutnya, sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk mengawali agenda pagi hari ini. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Yaitu konservasi tanah dan air dalam perspektif hukum dan kebijakan. Ini cocok dengan sekolah pasca yang memang lintas disiplin. Jadi di sini itu ada 25 program studi, 14 program studi S2, 11 program studi S3 yang semuanya bersifat lintas disiplin di Indonesia maupun dimanapun di bumi ini. Tanah dan air tidak hanya menjadi penopang kehidupan biologis, tetapi juga berperan dalam sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Permasalahan konservasi tanah dan air tidak hanya bersifat teknis ataupun engineering, tetapi juga erat kaitannya dengan aspek hukum dan kebijakan. Oleh karena itu, peninjauan konservasi dari perspektif hukum dan kebijakan menjadi langkah penting untuk memahami akar persoalan dan arah perbaikannya. Hukum konservasi tanah dan air dalam perspektif hukum dan kebijakan ini hadir sebagai respon terhadap refleksi kritis terhadap berbagai kondisi dan berbagai permasalahan. Melalui kegiatan bedah buku ini, diharapkan terbuka ruang diskusi lintas disiplin yang mempertemukan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk mengkaji ulang arah kebijakan konservasi tanah dan air di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat pemahaman tentang integrasi hukum, kebijakan publik, ilmu lingkungan dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Sukses, bermanfaat, dan penuh barokah. Dan dengan gedung lengkung ini yang teman-teman, 1, 2, senyum. Satu kali lagi, 1, 2, senyum. Nanti ini menjadi inspirasi kita bersama bagaimana kita menyelamatkan tanah dan air untuk masa depan kita semua, terutama untuk anak-anak kita. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para pengikut sampai akhir zaman. Mengkaji disertasi itu dalam perspektif hukum, teknis, hukum, dan ekonomi. Jadi disertasi itu 3 aspeknya masuk di dalam. Sehingga saya mau tidak mau, suka tidak suka itu belajar hukum, private hukum. Salah satunya dosen private saya di sini adalah Prof. Nur Hasan dari UGM. Sekarang sudah pernah tugas. Yang saya hormati dan saya banggakan dari Fakultas Pertanian yang Prof. Ya. Ketemu lagi sama-sama di Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Bapak Prof. Susilo dari UPN. Kemarin saya jumpa dengan beliau. Semoga nanti kita bisa banyak berdiskusi ya, Prof. Prof. Nurholis juga dari UPN ya, Prof. Pak Angkas Panjaitan, ini partner, sparring partner saya diskusi kencang-kencang. Karena beliau banyak pengalaman di Dekan Universitas Galuh, Pak Nurdin, satu alumni. Dan istri saya cerita, Bu Ayu mendampingi. Ini yang saya banggakan juga penerbit Bu Dekan, Pak
Lutfi dengan pendampingnya Pak. Para mahasiswa pasca, mahasiswa S1, S2, S3 nya, saya kira. Para ketua program studi, ketua minat. Satu lagi saya lupa nih, yang badannya besar. Terima kasih Pak sudah datang. Suruh Pak saya namanya ini. Pak Kundarto ya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya buku ini terbit, saya tulis sudah 2 tahun yang lalu, cuman baru bisa terbit sekarang. Ini berawal dari kekecewaan, berawal dari sakit hati gitu ya, terhadap perusakan tanah dan air yang dilakukan secara legal. Yang nggak legal itu, yang ilegal lebih parah lagi. Nah, itu kira-kira awalnya. Boleh kan? Dan Bapak Ibu sekalian, kita ternyata selama ini belum mampu menyelamatkan bumi dari kerusakan. Kalau kita ingat, ya kita mau belajar sedikit, buka sedikit Al-Quran. Nabi Adam dan Nabi Hawa itu, Nabi Adam dan Siti Hawa itu kalau saya perhatikan turunnya itu bukan di padang pasir seperti sekarang. Itu udah belantaran. Kalau kita Jabal berapa ya buktikan ya. Kalau dia lihat itu berdiri di atas kan, dia teriak-teriak, Hawa gimana lo gitu kan? Kan kelihatan. Dan saya udah pernah masuk di hutan primer. Itu kalau kita nyasar, putar-putar, udah ketemu sekian tahun. Jadi berarti kayaknya Nabi Adam dan Siti Hawa itu turunnya di belantaran. Pembuktian yang kedua adalah anak-anak Nabi Adam itu yang pertama disuruh bertani, yang kedua disuruh beternak. Pembuktian yang kedua, lanjut Mas, slide yang kedua. Pembuktian yang selanjutnya adalah ketika Nabi Nuh bikin buat bahtera itu nggak mungkin dari pohon kurma yang ada di sana sekarang kan gitu. Berarti itu ada pohon-pohon besar yang yang bisa dibuat bahtera. Slide yang kedua, slide yang pertama. Saat ini, dengan argumentasi kita mengejar ekonomi kehidupan, kan begitu ya. Eksploitasi tambang, PSN, program strategis nasional yang melintasi sawah, itu kan semua mengejar ekonomi jangka pendek untuk kehidupan. Diminta untuk adaptasi iklim, tapi tidak ada usaha untuk merecover hutan agar iklim itu kembali. Padahal dana reboisasi itu ada. Konservasi tanah hakikatnya adalah menjaga sumber daya alam, ya, menjaga ekosistem. Pilar utamanya adalah tanah dan air sebagai sumber daya kehidupan, sumber kehidupan manusia. Kita hidup di tanah, asal dari tanah, hidup di tanah, mati kembali ke Allah. Menciptakan manusia dari tanah itu dari dulu sampai sekarang, iya, dari tanah. Kalau kita telusuri tanah itu paling kecil apa misal ya? Setelah misal paling kecil lagi itu unsur kimia tanah itu yang diserap jadi makanan yang kita serap terus jadi sperma masuk lagi jadi tanah. Siklus. Oleh karena itu kita wajib hukumnya menjaga tanah. Bagaimana kita menjaga tanah itu? Kalau
secara teknis sudah pakar semua nih. Prof. Budi, Prof. Jumon, Prof. Nur Hasan, Prof. Susilo, Prof. Denny, Prof. Nur, banyak kita guru besar ya, Prof ya. Bener lah, kalau namanya menjaga kesuburan tanah, menjaga itu udah kita ada ahlinya. Nah, teori konservasi tanah itu tidak hanya teori yang selama ini kita pelajari apa sedimentasi, erosi dan lain-lain. Ternyata ketika kita telusuri teori konservasi tanah itu ada di teori hidrologi, ada di teori siklus hara, ada di teori ekonomi, ada di teori sosial budaya. Ternyata ada lagi di teori hukum. Konservasi itu di teori hukum. Nah, kalau kita lihat itu, maka konservasi tanah di dalam perspektif hukum dia sebagai objek hukum dan kebijakan, ya, agar tanah dan airnya diatur secara peraturan perundang-undangan. Kita jangan sampai merusak. Dengan tujuan agar tanah itu stabil ekosistemnya. Pertanyaan besar kita apa? Apakah Indonesia sudah mengatur itu? Sudah enggak? Indonesia sudah mengatur itu belum? Mengatur. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dulu sampai ayat 3 saja. Ya, ternyata ada amandemen ditambah lagi ayat 4. Ayat 4 itu pembangunan ekonomi nanti berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Turun lagi di undang-undang pokok itu nanti pakarnya Prof. Budi. Ada di undang-undang 560. Ternyata ada lagi di undang-undang sumber daya air. Ada lagi di undang-undang konservasi tanah dan air. Ada lagi undang-undang tata ruang. Ada lagi di undang-undang kehutanan. Ada lagi di undang-undang berapa? 23 2015 mengenai pemerintahan daerah. Kita awalnya kita nggak mikir ya di sana ternyata ada aspek konservasi tanah dan air. Terakhir, undang-undang itu untuk investasi keluar namanya undang-undang CK. Kalau kita bilang ini undang-undang celaka. Apa itu? Sebelum undang-undang CK keluar, ada peraturan pemerintah nomor 10 tentang pengelolaan hutan. Kementerian Kehutanan itu boleh meminjamkan kawasan hutan kepada kepentingan-kepentingan lain. Inilah karpet merah pertama, ya, yang merusak tanah dan air. Undang-undang CK keluar lagi dengan PP 23. PP 23 itu memberikan karpet merah. Jadi Menteri Kehutanan bisa meminjamkan kawasan hutannya, ya, kepada tambang dengan aturan bahwa nanti kembali kepada ekosistem. Nah ini kan sebenarnya di tulisannya ada gitu loh, di klausulnya ada. Tapi apakah kita kembali kepada ekosistem? Enggak. Tidak ada satupun tambang yang kembali kepada ekosistem. Kenapa? Ada lagi kebijakan Menteri SDM. Reklamasi itu tidak harus kembali ekosistem, tetapi cukup replanting dan menghidupkan kembali tanah. Tapi tidak ada satupun yang bisa kembali kepada ekosistem. Nah inilah buku inilah kira-kira, ya, saya melihat aspek teori konservasi tanah dari sisi ekonomi dan segala macam, ya, secara filosofinya, ya. Sehingga kira-kira terakhir nanti setelah udah buku ini kita mau ngapain ya buku ya? Gerakan. Nah ini saya senang nih dengar kalau mana itu
statementnya Bu Dekan, ada gerakan kita untuk menyelamatkan tanah nenak. Kita slide selanjutnya, Mas. Ini hutan sekunder, Pak. Jadi kalau cerita hutan ini sekarang, kalau kita mau nebang hutan di hutan alam, itu ada namanya cruising, ya, inventarisasi hutan. Kalau dulu hasil cruising itu, hutan itu sekitar 100 sampai 120 bahkan 160 meter kubik per hektar. Hitungan saya terakhir hasil cruising itu hanya 59, berarti ada 3 hektar 1 pohon, belum tentu besar. Kira-kira kalau kita mau masuk hutan, ya gini-gini lah hutannya sekunder. Wah, itu udah hancur hutan itu. Di tahun 77 hutan kita masih 120 juta hektar. Sekarang sudah tinggal nggak sampai 60 lah. Dan drop. Yang jadi apa namanya itu, kambing hitam itu adalah sawit dan rakyat kita yang membuka hutan. Lanjut. Nah ini itu sebelah kanan sekunder di bangun mereka nih. Untuk apa? Lanjut, Mas. Ini gambut nih. Gambut itu dulu adalah reservoir, ya. Di bawah dimanfaatkan untuk sawit. Karena tidak mengerti bagaimana menanam sawit di gambut, maka sawitnya juga tidak hidup dengan baik. Masalah. Karena tidak ada pemahaman tentang gambut itu. Kan gambut itu ada kedalaman 100 meter, ada 100 cm, ada. Dia tanam ini di gambut yang kedalaman gambutnya 200 cm, dia nggak ketemu. Nah, lanjut. Nah ini masyarakat nih mau nanam kerusakan gambut nih, mau nanam apa? Pak Antok nanti ada dari sekretaris pusat kajian KP 2A hadir juga, Mas Pak Antok ya. Kita sedang membina gambut dari 2016 sampai sekarang. Lanjut, Mas. Nah, ini yang paling parah. Jadi PP 23 Kementerian Kehutanan ketika meminjamkan kawasan hutan untuk tambang batu bara, kira-kira begini hasilnya. Ini nggak kembali. Itu ada lubang tambang, itu ada yang tidak bisa reklamasi. Seharusnya bisa. Kalau ada bahannya, bahannya kan nggak ada. Saya ngiri sama Belanda. Belanda dulu jajah kita itu, nggak merusak sendiri nih. Belanda dulu di Kaltim, ya ada 2 lokasi di Berau 1, di Kutai Kartanegara 1. Dia underground di bawah. 30 kilo masuk ke dalam. Di atas tutup, di atasnya apa? Kerajaan Sultan Kutai. Apa namanya itu? Apa namanya? Rumahnya Sultan. Keratonnya. Istananya Sultan Kutai. Di bawahnya itu air itu bekas Belanda. Ternyata Belanda walaupun dia ngejajah kita, dia tetap menjaga lingkungan. Tapi aku nggak pro Belanda ya. Ini cerita aja. Soalnya nenekku dulu kejar-kejar Belanda kabur. Ya. Ada lagi, Mas? Satu lagi. Nah, ini sudah makan korban loh. Yang disalin siapa? Gubernur nggak jaga-jaga katanya. Padahal yang kasih izin yang itu semua pusat. Jadi inilah yang saya katakan tadi, perusakan lahan secara legal dan tidak ada satupun yang bisa masuk sekolah lagi. Nah ini, kira-kira kalau di Jogja kan biasa-biasa aja, ini kan nggak pernah lihat kan? Kalau kami tiap hari lihat ini. Dulu ketika saya menyusun disertasi masih 135 lubang tambang, ya Prof Ben ya. Hitungan saya dengan Prof Benny, nilai recovery tambang, reklamasi tambang yang harus kembali kepada ekosistem sekitar 75 tahun itu membutuhkan dana 40.000 triliun. Sekarang Kaltim itu sudah 1.700 lubang tambang. Berapa lagi itu kira-kira duitnya? Bangkrut negara ini. Siapa yang bisa nutup nih? Pakar tanah disuruh nutup ini, reklamasi kan? Kita
kuliah reklamasi, suruh nutup tambang. Ketika kita nggak bisa tutup tambang, kita dibilang bodoh kita dibilang. Ini kan nggak adil gitu loh terhadap para pakar tanah. Ya, kita dibilang nggak bisa tutup. Tapi kalau nutup, barangnya dari mana? Kalau kita ambil lagi satu gunung, ya gunungnya hancur lagi, gitu kan? Perbaiki di sini sudah. Terakhir ya. Ayo kita selamatkan tanah untuk masa depan, masa kini dan masa depan Indonesia. Bagaimana caranya buku ini menjadi inspirasi kita semua. Yang kedua, selamatkan tanah dan air dari kerusakan sebelum terjadi bencana lebih besar. Kalau di Arab Saudi bencananya besar, nggak ada lagi pohonnya, tapi ada minyak. Nah kita ada apa? Habis kita punya. Itu kira-kira yang diberi kesempatan oleh Fakultas Masa Sarjana Sekolah Masa Sarjana Kepala sekolah saya. yang berjudul Konservasi Tanah dan Air dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan. Ini sangat strategis. Next please. Ya. Bagi kami masyarakat ilmu tanah, karena saya adalah mantan Ketua Umum Himpunan Ilmu Tanah Indonesia, sehingga mudah-mudahan space saya bisa mewakili space teman-teman masyarakat Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Kami melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Jokaran, buku yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air, dan related to all discipline of our life, itu adalah luar biasa. Karena apa? Karena bagi masyarakat ilmu tanah biasanya hanya bicara aspek mulai dari geologi, pedologi, kesuburan dan seterusnya. Tapi sebenarnya banyak hal yang prinsipal. Dan ini menjadi bagian perhatian saya kebetulan. Dan ternyata ada bukunya Mas Jo. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan perspektif yang komprehensif terkait dengan tanah dan air. Dan tentu saja kalau kita coba kaji, ini well related even more, even beyond apa yang di cover oleh International Union of Earth Science. Dan ini sangat penting bagi paradigma pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dalam hal actual condition, kalau kita perhatikan objektif daripada pemerintah Prabowo Gibran, nggak usah takut ya ngomong Prabowo Gibran. Pemerintah Prabowo Gibran today fokus apa yang disebut dengan view strategy, food and feed tentu saja, kemudian energy and water strategy, view strategy. Jadi kalau kita ngomong view strategy, more or less itu ngomong soal tanah dan air. Why? Soal food and energy itu always come from soil. Panjang diskusinya. Nah, untuk itu mari kita belajar. Ingat mata pelajaran masa lalu soal fotosintesis. Masih ingat mudah-mudahan yang ada di ruangan ini, karena itu pelajaran kesehatan. Fotosintesis itu CO2 plus H2O menangkap sinar matahari sebagai energi, kemudian dikondensasi dalam C6H12O6. Inilah yang orang menyebut karbohidrat, dan inilah yang jutaan tahun yang lalu dikonserv menjadi apa yang kita sebut dengan fosil energi dan oksigen tentu saja. Nah, reaksi baliknya itu adalah pembakaran. Pembakaran adalah tadi produk fotosintesis ini dibakar. Kalau yang langsung diproduksi oleh tanaman, jadilah makanan kita, dibakar melalui masuk ke mulut kita, kemudian ke perut kita, didigest, oksigennya diambil melalui hidung, dibakar, jadilah energi kita, sehingga saya bisa ngomong di mimbar ini. Tanpa itu, nggak ada energi, nggak ada bunyi energi. Itu prinsip. Nah, di mana poin pentingnya?
poin pentingnya supaya tumbuhan ini bisa menangkap energi, kita harus making conservation of soil and water. Food and energy is always related to soil and water. Sehingga konservasi tanah dan air ini strategi. Dan hadirnya buku ini berharap kita punya perspektif yang lebih mendalam dalam rangka mewujudkan view strateginya Pak Prabowo Gibran. Nah, kalau kita lihat definisi di division of IUSS panjang di situ ya. Buku ini memberi perspektif pengembangan ilmu tanah yang lebih lanjut. Tadi yang katakan beyond domain of soil science yang kita pelajari. Kaitannya dengan tadi aspek understanding relationship between natural resource and living naturalist. Ya. Ini bagian daripada kuliah saya di mana-mana sejak tahun 90. Sebenarnya tanah itu, tentu saja ngomong tanah itu pasti dengan air. Why? Kalau kita belajar ilmu tanah, di dalam tanah selalu tersimpan air. Tanpa air di dalam tanah nggak ada kehidupan. Karena kehidupan ini mengambil air dari tanah bersama unsur-unsur pada tanah dan unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Begitu. Dan oleh karena itu maka jangan heran kalau di Quran disebut bahwa manusia itu dan tentu kehidupan yang lain berasal dari tanah dan air. Tadi sudah disebut oleh penulis buku ini, Prof. Zulkarnain. Jadi tolong yang beragama Islam belajar Quran, yang beragama Kristen Katolik belajar buku-buku itu, semua menyebut, even Hindu, ya, bahwa kehidupan itu dari tanah dan air. Dimensinya apa? Dimensinya tadi the whole value and dimension of living. Kalau kita pandang anthropocentric, itu sangat tergantung pada tanah dan air. Oleh karena itu, pandangan anthropocentric itu kalau kita ngomong sustainability harus diimbangi dengan pandangan ekosentrik. Tanpa itu, maka value dari tanah dan air ini menjadi tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai sebagai paradigm untuk mengimbangkan kehidupan dan sumber daya air itu. Dan tentu saja di sini bukunya Pak Jul memberikan perimbangan pemikiran itu. Ya, jadi buku ini membangun pemahaman hubungan dimensi dan nilai tanah tentu saja dengan air dalam praksis kehidupan yang khususnya yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena paradigm dikaitkan dengan hukum. Sepengetahuan saya, ini belum ada yang membahas. Dan buku ini membahas. Nah, ini menarik. Sehingga kita berharap pengajaran dari ilmu tanah itu tidak cukup dari geologi, pedologi sampai kepada soil health. Kita juga harus memahami aspek sosial, ekonomi, kemudian termasuk law, hukum. Bahkan psikologi, jangan lupa. Mengapa orang Gunung Kidul dulu itu banyak yang stres? Karena tanahnya mempunyai kesuburan yang tidak mendukung kehidupan dengan baik. Ya, kita ngomong sebelum 65. Kan ada istilah HO dulu kan, Honger OD, busung lapa. Itu Gunung Kidul, cap-capnya Gunung Kidul. Karena apa? Karena yang tanahnya tidak memberikan dukungan dengan baik. Akhirnya orang-orang Gunung Kidul yang hebat-hebat itu keluar dari kampung, migrasi ke kota-kota, membangun kehidupan di kota, jadi jual jamu, jadi jual bakso, jadi jual mie dan seterusnya. Sekarang menjadi konglomerat di kota. Wah, tolong untuk cek itu. Penjual bakso itu sebagian besar Gunung Kidul. Nah, bersamaan itu Pak Harto membuat atau memotong jalan yang lengkung-lengkung itu, Irung Petro. Nah, mudah-mudahan masih ingat itu, nggak tahu anak-anak muda tahu nggak? Dipotong Irung Petro, sehingga sekarang Gunung Kidul menjadi
ekosistem yang luar biasa. Ini sebagai gambaran relasi kehidupan dengan tanah dan air. Next please. Ya, yang saya ingin sampaikan ada prinsip hubungan sumber daya alam dengan manusia. Di dalam aspek hukum, itu ada yang kita sebut dengan hak, right. Tapi right itu tidak jalan sendiri. Right itu berhubungan dengan restriction, responsibility. Jadi hak, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan atau dipatuhi, dan juga tanggung jawab. Right, restriction, responsibility. Inilah yang menjadi clue penting bagaimana kita mengelola sumber daya alam. Tadi Pak Jul sudah menyampaikan bahwa sebenarnya pengelolaan kita ini masih belum jelas karena hukumnya. Pak Jul belajar berapa? 30 di hukum ya? 32. Dan itu saya juga belajar yang sama. Pembelajaran saya dari hukum-hukum yang 30 lebih itu semuanya landing pada tanah, semua landing pada permukaan bumi. Dan sayangnya hukum itu, undang-undang itu jalan sendiri-sendiri. Masing-masing diturunkan menjadi PP menjadi permen dan seterusnya. Akibatnya menjadi belantara hukum, jungle of regulation. Dan itu kajian saya tahun 2010. Ya. Jadi sejalan apa yang disampaikan Pak Jul bahwa sebenarnya masalah hukum kita itu masih perlu ada penataan. Gitu. Nah, ketiga aspek ini, right, restriction dan responsibility ini sebenarnya sudah dilahirkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang 560 yang kita sebut Peraturan Dasar Pokok Agraria. Pasal berapa? Yaitu pasal itu pasal 2 ya, ayat BC gitu ya. Hak menguasai negara yang termaksud ayat 1 pasal ini memberikan wewenang, saya baca yang berwarna, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan sumber daya alam, bumi, air dan seterusnya. Dan juga menentukan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum ya, yang mengenai bumi, air dan seterusnya. Apa maknanya? Hubungan hukum orang-orang dengan sumber daya ini adalah kita sebut tenurial aspek penguasaan pemilikan, kewenangan, right, begitu. Yang tentu saja right ini tadi ada syarat dan ketentuan kan. R yang 2 tadi kan syarat dan ketentuan, mengikuti peraturan ini dan tanggung jawab kan begitu, ya kan? Terus yang kedua, menentukan hubungan dan perbuatan hukum, maknanya itu ada use, land use, penggunaan tadi untuk hutan dan seterusnya. Begitu. Jadi yang dipersoalkan oleh Pak Zul mengenai dua hal ini, dan tentu saja kaitannya hubungannya dengan tadi soal kalau kamu menggunakan bagaimana konservasinya, kalau kamu menggunakan duitnya kemana dan seterusnya, gitu kan Yos? Betul kan yang dimaksud buku itu? Itu kurang lebih aku baca sekilas. Cara bacanya tadi saya sampaikan, aku nggak baca semua, saya wawancara aja dia soalnya. Jadi gitu, note saya gitu. Jadi makna ini penting. Warning. Nah, poin pentingnya adalah bahwa founding fathers kita sudah luar biasa memberikan basis yang kita sebut dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian hubungan antara manusia dan sumber daya alam ini ada di Undang-Undang 560 Peraturan Dasar Pokok Agraria. Ini semuanya adalah basis bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini, dan itulah yang dikeluhkan oleh Pak Jul. Dan tentu saja banyak protes Pak Jul, konteksnya tentu saja berharap bisa memberikan tadi pembaharuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Nah, undang-undang ini pasal 15 memberikan berbagai jenis hak. Ada hak milik, hak guna. Guna itu masuk macam-macam, ada usaha, bangunan, ya, hak pakai dan seterusnya. Ini semuanya relate to type of relationship of the people and natural resource. Karena kan hubungan ini kan historical kan. Nah, di hubungan ini tentu saja berbeda-beda satu dengan yang lain. Bukan hanya hak atas tanah, ada hak atas air dan ruang angkasa. Bahasa sekarang ruang. Kalau ruang angkasa itu sangat jauh dulu kan? Enggak, sebenarnya yang dimaksud Founding Fathers, ruang angkasa itu dari permukaan bumi sampai yang bisa kita tahu. Persoalan kita adalah understandingnya ini tidak komprehensif. Finally apa? Mosok ruang angkasa kita ini yang di Rio itu dikuasai sama Singapura gitu. Kenapa nggak bikin duit dari situ? Itu penting. Pemahaman itu penting. Ya, jadi, ya. Maaf Prof, waktunya. Ya, saya minta 5 menit lagi. Ini penting karena fundamental. Jadi itu termasuk tadi hak memelihara dan menangkap ikan. Laut kita siapa? Sudah dibahas belum soal itu? Pemahaman ini penting dan kemudian hak ruang angkasa, hak guna air menggunakan dan seterusnya. Jadi ini sudah fundamental. Next please. Ya. Nah, kaitannya dengan tata ruang, Pak Zul memberikan highlight. Pasal 14 ini memberikan landasan penting bagaimana menata ruang ini dengan menguatkan ketentuan pasal 2, 3 dan seterusnya serta pasal 10 itu. Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membangun next. Ini rencana umum persediaan peruntukan penggunaan ini tata ruang, ya. Bumi, air dan seterusnya. Ini tata ruang. Mengapa ini tidak menjadi perhatian? Harusnya undang-undang tata ruang basis pemikirannya di situ untuk keperluan negara, keperluan peribadatan, keperluan pusat-pusat pengembangan dan seterusnya. Ini root penting, ya. Ini clue penting kaitannya dengan peraturan undang-undang tata ruang. Begitu saya kira. Ya, jadi mohon ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan pada pengelolaan sumber daya alam. Dan inilah yang menjadi perhatian dari Prof. Zulkarnain. Itu Pak Prof. Ya, next list. Ya. Nah, kaitannya dengan konservasi tanah dan air, pasal 15 Undang-Undang 560 juga memberikan clue memelihara tanah, apa yang dimaksud memelihara tanah? Konservasi tanah dan air bukan hanya menambah kesuburan. Menambah kesuburan itu artinya apa? Bukan hanya memberikan pupuk, tapi juga jangan ngotorin, jangan merusak dan seterusnya. Panjang pemahaman ini, mencegah kerusakan. Loh, kewajiban adalah kewajiban orang-orang. Jadi artinya kita harus punya sense memelihara tanah, memelihara kesuburan, ya. Jangan ngotorin, tidak jadi pola pikir kita bersama. Itu kewajiban tiap orang, badan hukum atau instansi yang punya hubungan hukum. Karena hubungan hukum kan sudah diatur tadi di pasal 2 kan, gitu, ya. Dengan tanah, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah. Tentu saja ini pemahaman yang luar biasa. Mengapa kita lupa pasal-pasal ini? Begitu. Next please. Ya, ini saya kira macam lainnya. Buku ini memberikan pemahaman hubungan kita alam dengan kehidupan secara komprehensif dan keberlanjutan. Hubungannya itu hubungan alam dengan kehidupan secara komprehensif dan berlanjut. Dan hukum ini mempunyai mandat hukum, sosial, politik, dan berbagai dimensi kehidupan yang saya sebutkan di awal. Dan konservasi tanah dan air merupakan bagian dari giat memelihara hubungan tersebut. Fundamental secara teologi telah disampaikan di dalam apa itu di Quran,
apa itu di Weda, apa itu di Bible dan seterusnya. Di Bible itu from dust to dust. Manusia itu adalah dari debu menjadi debu. Kalau kita belajar Weda, ya, kalau kita belajar Weda bahwa 5 unsur dari hidup, ada angin, ada air, ada das, ada tanah tentu saja, ya, dan ini semuanya kondensasi di dalam Mohon maaf Prof. ya, kita karena, ya kan, ada hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita sama manusia, hubungan kita dengan alam. Di Islam disebut sebagai hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah berusaha dengan Tuhan, hablum minan nas bukan hanya sesama manusia. Sayangnya para ustadz hanya memahami sesama manusia, padahal pemahaman yang lebih komprehensif sesama ciptaan Allah SWT. Karena itu, terima kasih. Assalamualaikum. Izin terlebih dahulu saya memperkenalkan buku ini karena saya merasa ini bisa dijadikan titik awal Prof Zul. Jadi tadi yang diamanahkan Bu Dekan, Bu Kepala Sekolah Pasca Sarjana itu bahwa kita ini sudah saatnya action, dan mungkin ini udah telat beberapa tahun ya untuk melakukan aksi karena dari Pak Guterres sendiri dari Badan PBB itu mengatakan bahwa kita ini sudah urgent untuk melakukan gerakan konservasi terutama air, di mana air itu adalah sumber dari kehidupan. Izin Prof Zul, saya mencermati bahwa pentingnya buku ini ada 3 fondasi besar, yaitu 1 moralitas lingkungan atau eco-ethics, terus 2 hukum dan kebijakan publik atau eco-law dan governance, yang ketiga keberlanjutan pembangunan atau sustainable development. Dan buku ini saya merasa bahwa Prof Zul berusaha menyampaikan kritik yang cukup membuat kita mestinya bergerak itu atas paradigma kebijakan yang reaktif dan simbolik. Konservasi sejati harus memadukan ilmu alam atau ecological balance dan ilmu sosial atau institutional balance. Jadi saya merasa habis pertemuan ini Prof izin saya sebagai pelaku di paling bottom, di paling bawah berhubungan langsung dengan alam dan masyarakat, izin nanti untuk kolaborasi Prof untuk melanjutkan aksi. Nandur Tok Banyu, saya kembali lagi di Water Spring Planting ini kami daftarkan di PBB sebagai Sustainable Development Goals Action, mendapatkan penetapan 51577 di PBB, dan untuk mendapatkan perhatian lebih besar karena kami masih imut Prof, tahun 2002 berarti kami masih balita saat ini. Itu untuk mendapatkan perhatian lebih mengenai gerakan yang kami lakukan atau movement yang kami lakukan, kami perlu suara yang lebih besar atau amplifier, yaitu kami menggunakan bagian PBB untuk kita bersuara. Saat ini yayasan kami Kinari Anak Bangsa ini terdaftar mendapatkan penetapan di tahun 2024 sebagai spesial konsultatif status di PBB. Itu artinya kami mendapatkan privilege menghadiri sidang-sidang PBB. Jadi Bapak Ibu sekalian, para guru besar, kami persilakan nanti apabila berkenan untuk memanfaatkan privilege tersebut untuk bersuara di Global Society di PBB. Jadi setiap tahun kita diundang untuk ke sidang headquarters, dan kita berharap dengan kolaborasi Hexahelix melalui kolaborasi universitas, akademisi, media massa, korporasi, government, juga komunitas-komunitas, harapannya adalah kita bisa bergerak bersama-sama.
melalui Yayasan Kinaria Anak Bangsa, kami berharap kami bisa lebih lincah atau fluid untuk bisa masuk ke segala sektor di hexahalis tersebut. Di dalam buku konservasi tanah dan air dalam perspektif hukum dan kebijakan ini, Kinaria merasa bahwa kami sedang melakukan apa yang direkomendasikan Prof. Zul di dalam buku ini, yaitu kita menerapkan konservasi air di Tepos saat ini di Gunung Kidul melalui sistem sky drilling berupa tandon penampung air hujan dan juga untuk memastikan suplai air di kawasan Kars. Program ini dipadukan dengan penanaman pohon produktif bersama kami mendapatkan support dari Bapeda sebagai upaya natural recharge yang menjaga cadangan air tanah sekaligus menghasilkan buah produktif. Jadi ada 3 macam tanaman yang kami tanam di setiap inisiasi kami di Gunung Kidul, kemudian di Klaten dan juga Lampung itu sama Bali di Buleleng. Itu ada 3 jenis pohon, 1 pohon konservasi, gayam, ficus, aren, dan pohon endemik air, konservasi air di wilayah setempat. Yang kedua adalah pohon produktif. Lalu yang ketiga adalah pohon kayu, pohon pangan berkayu. Jadi para influencer dalam arti kalau influencer di kampung ya pada saat khotbah di gereja-gereja atau di tempat-tempat ibadah, gitu, Prof. Terima kasih. Saya di sini karena meskipun backgroundnya hukum, saya sebenarnya juga kalau masih ada buku kepala sekolah, saya alumni beliau, ya murid beliau juga, karena S3 saya ilmu lingkungan, sehingga senang sekali kembali ke sini dan mungkin langsung saja karena batasan waktu, dan tadi sudah diungkap dengan betul dengan menyeluruh gitu ya dari Prof. Zulkarnain mengenai mengapa beliau menulis ini. Mungkin langsung aja ke yang slide pertama. Jadi yang menarik adalah ketika saya membaca buku ini gitu ya. Sebenarnya ada empat hal besar lah. Sebelum kemudian masuk sini ya, sebenarnya tadi ada 1 tambahan slide yang saya tambahkan. Ada 4 isu besar yang saya pikir menjadi menarik dari bukunya Prof. Zul. Yang satu betul kegelisahan anak bangsa gitu ya, karena dan sekaligus inspirasi karena bagaimanapun Prof. Zul belum pernah dihukum ya, Prof? Belum pernah dihukum, Prof? Belum pernah dihukum saja itu sudah bisa membuat buku mengenai konservasi tanah dan air gitu. Kalau saya kan masih dihukum, Prof, sampai sekarang dari masuk S1 sampai sekarang belum keluar, Prof. Jadi ini satu bentuk kegelisahan dari dari anak bangsa gitu yang melihat seperti itu dan membuat mengenai buku konservasi tanah dan air dari perspektif hukum dan kebijakan. Meskipun tentu saja sebelum ini ya, hukum itu memang saya pikir tadi ketika disinggung oleh Mbak Ros, mungkin kita harapkan bisa jadi nanti setelah ini akan ada jilid 2-nya dari Prof. Zul atau kemudian malah kolaborasi dengan teman-teman lain, dengan ahli hukum gitu ya, atau kemudian dengan Mbak Rosita juga yang sekaligus praktisi gitu ya, praktisi bidang air gitu ya, karena memang hukum itu sangat luas juga. Kalau kemudian kita bicarakan dalam sudut pandang yang Prof. Zul sampaikan dalam bukunya, masih melihat kepada hukum dalam konteks normatifnya. Ada peraturan ini, kenapa peraturannya tidak berjalan dengan kebaikan gitu. Salah satu yang krusial ketika kemudian Prof. Zul tadi sudah menyinggung PP 23 ada, tapi dalam bukunya Prof. Zul mengatakan bahwa PP 23 itu enggak beda dengan PP 27 2010 kan gitu. Sama saja bahwa sebenarnya seolah-olah tanpa ada pemberian
perhatian lebih kepada tanah dan air, tetapi aspek-aspek penguasaan itu dijadikan sebagai hal yang utama. Bedanya kemudian ketika PP 23 pasca Undang-Undang Cipta Kerja ada bahasa bahwa semua perizinan itu diintegrasikan di dalam satu konteks perizinan berusaha berbasis risiko. Yang notabene kemudian ada pendekatan risiko di sana dan juga pendekatan dampak. Setidaknya harapannya lebih baik lagi. Tetapi catatan Prof. Zul dalam bukunya ini masih dalam pelaksanaan sebenarnya masih jauh dari masih jauh panggang dari api dan seperti itu. Nah, meskipun kemudian konteksnya normatifnya saja norma dalam hukum itu ada istilahnya hukum itu punya dua penyakit, Prof. Istilahnya kalau kemudian kita orang belajar hukum itu punya dua sifat patologis. Memang karakter yang akan membuat penyakitnya dia. Satu itu ketika hukum itu substansinya tidak jelas. Jadi ketika substansi tidak jelas, maka itu dasar atau awal penyakit yang pertama. Yang kedua, yang seringkali kemudian banyak terjadi di banyak negara, apalagi Indonesia gitu ya. Ketika substansi tidak jelas ditambah dengan penafsiran hukum itu yang tidak tepat. Nah, ini yang benar menjadi permasalahan. Ketika kemudian hukum secara normatifnya itu tidak tepat, pada aspek empiriknya ternyata tidak bisa diharapkan untuk mengatur perilaku, justru ditambah dengan perilaku yang bermasalah. Makanya kemudian memang betul ketika ada hal yang menarik dalam bukunya Prof. Zul ini, ketika Prof. Zul mencoba menyinggungkan antara politik alam dengan politik hukum. Mungkin lanjut yang kedua. Ini menarik, kenapa? Kalau politik alam dalam sudut pandang konsep besar yang memang kita harus melekatkan kepentingan alam itu dalam sudut pandang yang sinergis, mereka punya hak juga istilahnya gitu. Nah, dalam konteks politik hukum, enggak yang tadi gambar tadi aja. Dalam gambar hukum ada menarik nih. Ini saya yakin ini bukan yang dihukum ya, bukan mahasiswa yang dihukum kan gitu. Jadi ada azas hukum yang memang ini memposisikan bagaimana kemudian supremasi dari hukum itu sendiri. Azasnya itu mengatakan bahwa setiap orang nemo jus ignorare conceptur, dianggap paham hukum, tahu hukum. Ignoransia leges, ketidaktahuan atas peraturan leges itu peraturan jamak gitu ya. Perkusan neminem, tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemahaman. Kemudian misalkan simpelnya misalkan ketika buku ini keluar ternyata ada peraturan baru gitu ya. Maka nggak ada urusan seperti dikatakan bahwa bukunya kok baru kemarin belum ada sosialisasi. Secara konsep hukum ya buku itu dianggap out of date ketika tidak memasukkan peraturan yang baru. Dan meskipun kita tidak pernah ikut sosialisasi apapun gitu ya, kita dianggap tahu tentang hukum itu tersebut, aturan itu sendiri. Makanya kemudian ya katakanlah kita bicarakan tadi ada teman-teman di sini yang merobos lampu merah, terus kemudian mengatakan ketika disemprit Pak polisi kemudian mengatakan, wah maaf Pak, saya tidak tahu peraturannya. Kalau lampu merah itu saya harus berhenti saat itu ya. Nggak bisa kemudian mengatakan bahwa saya nggak pernah baca Pak Sumru, nggak pernah baca peraturan tersebut. Nggak bisa itu dijadikan sebagai alasan. Kecuali malah rekan-rekan ini jawabannya jangan itu. Maaf Pak, saya nggak lihat Bapak di situ. Kalau saya lihat Bapak di situ, saya nggak akan merobos lampu merah kan biasanya gitu ya. Merobos lampu merah kalau nggak ada Pak polisi kan seperti itu. Tapi ini gambaran bahwa memang hukum itu dibuat untuk memaksa seperti itu. Lanjut. Nah ini menjadi menarik ketika tanah dan air dalam Undang-Undang Indonesia Undang-Undang 37 2014 dibahasakan bahwa tanah dan air merupakan satu kesatuan. Ini sebenarnya sejarah dengan bagaimana lingkungan hidup memposisikan diri. Lingkungan hidup dalam Undang-Undang 32 misalkan 2009 dan ini juga disinggung oleh bukunya Pak Zul bahwa lingkungan hidup itu kesatuan ruang. Sehingga memang inspirasi bisa jadi teman-teman di sini nanti terinspirasi juga untuk menulis yang lebih lanjut bahwa konservasi air dan tanah itu tidak hanya sekedar air tanah misalkan dalam konteks hutan. Kita bicara air tanah dalam konteks pemukiman saja, di perkotaan, pedesaan saja itu sudah kompleksitasnya banyak sekali. Bagaimana kapangannya kita kalau kemudian kita tahu di sebenarnya itu merupakan kawasan resapan air. Tetapi sebenarnya kawasan resapan air tidak pernah quote unquote menjadi perhatian juga ketika perizinan untuk bangunan dan seterusnya diberikan.
Sehingga ini menjadi satu isu permasalahan juga. Nah, di dalam konteks lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, nah ini juga yang menjadi tadi peluang bahwa inspirasi dari bukunya Prof. Zul ini bisa membuka, memberi inspirasi di sisi lain. Karena apa? Ada 6 tahapan sekurangnya yang menjadi bagian ketika kita menjalankan perlindungan dan pengelolaan, yaitu sejak perencanaan hingga penegakan hukum. Maka katakanlah ketika dalam bukunya Prof. Zul sudah menyinggung juga keterkaitan dengan tata ruang seperti itu, bagaimana konservasi tanah air, tata ruang dengan pembangunan. Maka sebenarnya di sana tidak cukup ketika sebenarnya di instrumen pengendalian seperti apa. Sebenarnya di instrumen pengawasannya sudah dijalankan di penegakan hukum apalagi seperti itu. Nah, lanjut, yang menjadi isu adalah konservasi itu sendiri sebenarnya sampai sekarang pun tidak pernah ada batasan legal yang membatasi. Jadi ini menarik. Dalam artian, kalau kemudian kenapa sih Mbak Ros itu orang hukum ikut-ikutan kegiatan konservasi tanah kan gitu, gampangnya mengurangi tugasnya Prof. Zul kan gitu kan, malah diambil Mbak Rosita seperti itu. Makanya kemudian Prof. Zul tanya banyak sebenarnya tahu nggak nih idenya seperti itu, tidak sih Mbak Rosita. Tetapi ini gambaran bahwa sebenarnya konteksnya itu sangat luas dan tidak pernah ada batasan hukum. Dalam artian ketika kita menjalankan konservasi bisa kemudian mengawetkan, bisa juga dalam artian pemakaian secara hari-hari pun, pemakaian secara hemat itu merupakan konservasi. Sehingga gambarannya konservasi agar tanah tidak harus melulu pada bicara saya nggak bisa nih mengikuti Mbak Rosita. Tetapi kalau kemudian rekan-rekan mahasiswa di sini terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang lebih implementatif dalam lingkup lebih kecil misalkan, itu pun merupakan bagian dari konservasi. Ya sudah lihat 5 menit. Saya sudah lihat. Nah, lanjut. Nah ini yang tadi sebenarnya digambarkan oleh Prof. Budi. Ada isu yang terkadang tidak nampak ketika apa? Kepentingan keberlanjutan proyek. Karena isu air dan tanah airnya akan sangat sekali rentan dan berkelindan dengan isu permasalahan kegiatan gitu ya. Yang sering kali dilihat hukum itu memposisikan bahwa gak usah khawatir, sudah ada perizinan, sudah ada dasar hukum, sudah ada AMDAL dan seterusnya, maka kemudian proyek itu dianggap sudah sesuai. Permasalahannya proyek-proyek yang sekian banyak itu sayang sekali kita termasuk yang abai dalam konteks yang lebih luas, landscape sustainability, keberlanjutan dalam lingkup bentar. Karena apa gampangannya? KMHS baru saja, belum lama kemudian kita mencoba menerapkan kajian lingkungan hidup strategis untuk berpikir jangka panjang, bahwa kemudian satu proyek pembangunan, satu kebijakan itu akan berdampak signifikan sampai ke masa yang akan datang seperti itu. Lanjut saja. Nanti kita disinggung oleh Prof. Zulkarnain juga betul. Dalam hal ini saya pikir akan kalau kemudian kita bicarakan dinamika hukum gitu ya, maka di dalam buku ini atau isu terkait buku ini betul saya setuju untuk menjadikan sumber inspirasi karena masih akan sangat banyak hal-hal yang perlu disinergikan gitu. Misalkan apa? Karena kemudian terjadikan politik hukum tadi yang disinggung. Politik hukum akan berjalan. Nah dalam konteks politik hukum ada 3 teori. Semestinya politik hukum itu politik berjalan beriringan dengan hukum yang semestinya. Yang kemudian disinggung oleh Prof. Zulkarnain bahwa politik alam dan politik hukumnya harus saling bersinergi seperti itu. Yang sering terjadi entah politiknya lebih dominan atas hukumnya, atau yang ketiga hukumnya lebih dominan atas politiknya. Yang ini menjadi permasalahan. Kedua-duanya ini yang sering dan biasanya terjadi di Indonesia. Ketika politiknya, kepentingan politik lebih masuk sehingga hukum dikantangi, atau kemudian pemerintah mengatakan atas nama hukum, maka kemudian isu-isu lain yang semestinya menjadi bagian dari politik, isu sosial, ekonomi menjadi bagian terintegrasi di sana, tidak diperhatikan. Misalkan, sebagai penutup saja. Sudah ini Prof. Zul baru mau penutup malah seperti itu. Kaget saya sudah moderator sudah ada. Jadi sebagai penutup, Pak, sebentar, itu yang terjadi, iya, ya kan? Iya, betul. Itu terjadi. Betul terjadi seperti itu. Antara politiknya dengan
Betul. Politik yang mendominasi atau hukum yang mendominasi. Dua-duanya sama-sama bermasalah. Dan ini belum pernah dibahas. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting. Misalkan apa? Aspek keluasan tadi yang sangat besar belum semuanya tercover jelas. Tetapi bukunya Prof. Zul sangat baik ketika dia memberikan buku itu memberikan inspirasi dan setidaknya pemahaman konteks umumnya seperti itu ya. Tetapi isu yang lebih kecil itu banyak sekali. Termasuk tadi disinggung oleh Mbak Ros. Misalkan sekarang saja ya Bapak Ibu rekan-rekan, ada Perpres nomor 45 tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Perpres tentang PKH. Nah, yang menjadi permasalahan ada catatan yang terakhir, yang keempat mengenai buku ini adalah buku ini mencoba mempersepsikan bahasan bahwa isu lingkungan hidup seperti air dan tanah tidak hanya sekedar isu teknikal dan pragmatis, tetapi adalah isu etikal. Nah, dua-duanya itu harus dijaga. Yang sering terjadi biasanya teknikal pragmatisnya itu hanya dilakukan saklek seperti itu. Misalkan apa? Penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah, ada aturan ini. Idenya bagus. Apa? Untuk mengembalikan penguasaan hutan yang tidak produksi lagi, yang kemudian gampangannya kalau itu sudah ditinggalkan bisa ditarik nantinya untuk kemanfaatan. Harapannya seperti itu. Tapi yang terjadi, isu ini tidak pernah dipahami dalam proses menyeluruh dan etika. Yang terjadi adalah ya, hanya melihat sekedar petanya apa, batasannya mana, terus kemudian Satgas ini bekerja. Bahwa kemudian ada masyarakat lokal di sana, ada masyarakat adat yang aktivitas di sana. Karena kemudian alasan ini nggak masuk batas, maka kemudian ini menjadi tanah milik negara, ditarik lagi. Ini terjadi sekarang di Padang Lawas ya, Sumatera Utara, terus kemudian di Tesonilo, Riau seperti itu. Jadi dan ini juga akan teman-teman jumpai dalam kasus-kasus yang kemudian mengatasnamakan, apalagi sayangnya di Indonesia ketika mengatasnamakan proyek strategis nasional. Nah, itu yang kemudian menjadi isu paling berbahaya dalam konteks hukum dan kebijakan. Sehingga semoga teman-teman semua terinspirasi dan bisa melahirkan satu hasil-hasil atau tulisan-tulisan akademis yang lebih baik lagi dan kemudian bisa sekaligus memperkaya isu. Terima kasih. Karena apa? Karena hari ini adalah hari istimewa saya. Ini adalah satu pandangan yang luar biasa yang menurut saya. Biasanya kami ini memandang konservasi tanah dan air itu dari aspek tanah dan airnya, jadi dari komponen lingkungan fisiknya. Tetapi ini dicoba untuk melihat satu hal dari beyond the soil and the water itself, tetapi dari hukum dan kebijakan. Ini menurut saya satu cara pandang yang kita semua harus terbuka, bahwa ilmu kita itu tidak akan banyak maknanya jika kita yang mengerjakan sendiri, seseorang yang berbackground sama, bekerja bersama-sama, itu tidak akan pernah menyelesaikan. Kesadaran UGM untuk mengembangkan ilmu lintas disiplin itu sudah lebih dulu daripada yang lain-lain, tetapi sepertinya sekarang sedang menghadapi masalah. Next, jadi ini saya mencoba pura-puranya membedah, sebenarnya saya sudah tahu apa yang ditulis oleh Prof. Zul. Next saja. Kira mengenai pengantar umum saya sudah disampaikan tadi bahwa oleh yang lain-lain. Prof. Zul mengatakan bahwa buku ini tidak terkadang oleh sakit hati. Mengapa tanah ini dirusak dengan cara legal? Ya, itu mengapa terjadi seperti itu? Ya sebenarnya kalau saya dari keilmuan tanah dan air, saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa studi saya terhubung pada kajian tentang material, padahal tanah itu bagian dari space, yang dimana aturan-aturan hukum, kebijakan, pelaksanaan pembangunan itu menempati space, sementara kita memberikan input tanah itu sebagai material. Hukum yang tertulis itu juga telah mengabaikan aspek spasial secara eksplisit.
maka tadi penerjemahan hukum dalam pelaksanaannya itu jadi meleset semua. Oke, next. Saya nggak akan satu persatu, nanti nggak selesai karena tadi sudah janji singkat. Ini garis besar isi, saya kira diawali dari bab 1, prolog, dan seterusnya. Yang saya tertarik itu justru di bab 5, bab 2 sampai ke bab 5, 6 sebenarnya. Yang 7, 8 ini Pak Bimbayu. Next. Jadi dan ini yang saya mencoba membedahnya dari kacamata saya. Saya tidak waktu itu selalu menggabungkan ilmu itu menjadi satu kesatuan tak terpisah. Geopedospasial, bahwa di buku itu di bab 2 kalau nggak salah ingat bab 2 atau bab 3 itu disampaikan teori-teori dasar bahwa air itu menjadi penggerak terjadinya proses degradasi. Karena apa? Karena material tanah itu bisa terpindahkan dari satu titik ke titik yang lain, mengalami proses degradasi kesuburan dan lain sebagainya. Terlepas dari pendapatnya Prof. Budi bahwa tanah dan air tidak bisa terpisahkan dan merupakan sumber kehidupan, tetapi kita coba pecahkan telurnya itu, lingkaran setan telur itu, ayam atau telurnya yang lebih dulu, tapi kita coba mengambil posisi yang lebih jelas bahwa air itu menjadi sumber gerakan air, run off, ya, limpasan hujan itu menjadi penggerak terjadinya degradasi. Ketika kita merunut aliran air, limpasan air itu akan membentuk satu sistem yang disebut sebagai das, maka atau daerah aliran sungai. Dari satu konsep das, maka sebenarnya dari satu konsep tanah sebagai material yang kaji sangat mendalam dari itu di bidang saya, di bidangnya Prof. Yul, ilmu tanah, itu menjadi punya makna spasial ketika dan satuan-satuan wilayahnya, space atau ruangnya menjadi sifatnya natural. Nah, dari kalau kita pegangannya itu adalah spasial, maka kita jadi mudah mengelolanya, memonitornya, mendatanya, punya satuan-satuan yang jelas. Kalau seandainya kita memegang teguh prinsip-prinsip monitoring lingkungan itu dari das, maka di satu titik outlet sebuah aliran kita sudah bisa mendeteksi wilayah itu mengalami degradasi atau tidak. Demikian juga nanti produktivitas lahan, ekonomi dan sebagainya, kalau dikerangkai itu semua jadi lebih mudah. Karena apa? Batas-batasnya itu kelihatan kasat mata. Coba kalau kita itu memakai batas-batas yang lain, batas ekologi iklim misalnya, ada ZEE, ada ekologi AEZ dan seterusnya, itu batasnya ada di mana nggak kelihatan. Tapi kalau batasnya das kelihatan, batasnya KHG bisa dan seterusnya. Sehingga aspek spasial tidak bisa ditinggalkan. Aspek geo itu karena kita meninggalkan aspek geo, kita seringkali terjebak pada diskusi-diskusi mengenai perubahan iklim. Gurun itu terjadi bukan karena proses pedogenesis, tapi itu karena bukan karena proses kelalaian manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, tidak, tapi itu adalah proses geogenesis, di mana bumi itu bergeser satu sama lain. Gurun Arizona dulu itu adalah wilayah humid tropik, sekarang jadi gurun dan sebagainya. Apakah itu karena proses pemanfaatan lahan? Bukan, itu karena geo. Kita tidak bisa meninggalkan aspek geonya. Geo harus kita geologi, geomorfologi itu mendasari ilmu pedologi. Pedologi tidak bisa dimaknai ke arah hukum dan kebijakan kalau tidak dispasialkan. Ini saya kira apa yang saya tekankan di dalam pembahasan saya mengenai isi buku itu. Ini satu hal yang mungkin perlu ditekankan lebih tegas di bab-bab awal karena ini menerangkai secara keseluruhan. Next.
Ini adalah apa tadi sudah saya sampaikan, gap antara teori hukum dan kebijakan konservasi tanah. Jadi karena kita atau saya dan kawan-kawan dari ilmu tanah, ilmu yang ataupun seseorang yang mengkaji tanah secara mendalam ini telah kurang dapat memberikan input, kurang berkomunikasi dengan teman-teman hukum. Kita tidak aktif bersinergi dengan hukum, sehingga orang-orang hukum membuat aturan-aturan, menyusun pasal-pasal sesuai dengan penafsiran tanpa tanpa input yang mendalam dari kami semua. Dan ini yang harus kita pelajari, kita eradikasi, bahwa komunikasi antar satu bagian dengan bagian yang lain itu perlu disampaikan. Next. Dengan demikian, tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan melalui pendekatan ruang, pendekatan das dalam konteks ini semuanya menjadi lebih jelas dapat dimaknai. Nah, ketika kita bicara tentang ruang tadi, bahwa ya ruang di muka bumi ini hanya bisa dengan secara efektif, efisien kalau disajikan secara terstruktur menggunakan map, menggunakan peta. Maka ini kata pentingnya geospasial. Next, saya kira saya tidak akan Nah, pentingnya aspek spasial di dalam mengurai carut marut atau sengkarut dari KTA, aktualisasinya dalam pembangunan berkelanjutan dan seterusnya. Karena kita tidak mencermatinya dengan cermat. Wilayahnya itu bentuknya seperti apa, luasnya seperti apa, lokasi dan posisinya seperti apa, pola distribusinya, hubungan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ini adalah permasalahan spasial yang semestinya tertuang dalam kebijakan dan hukum yang melandasi kebijakan itu sendiri, bahwa ya tidak sampai, sehingga di sinilah kita perlu mensinergikan kajian-kajian kita di dalam ruang yang paling mudah dikenali adalah yang paling terlihat di permukaan bumi ini dengan jelas, bukan ruang yang tercipta karena imajinasi kita, seperti kita membuat batas negara di Afrika, garisnya lurus-lurus, ya toh, itu tidak bisa dipahami karena itu menimbulkan gejolak yang luar biasa, perang suku dan sebagainya, gara-gara kita membuat garis-garis imajiner yang ditetapkan melalui peraturan perundangan hukum bahwa itu merupakan sebuah batas negara. Hukum mengatur orang melalui pengaturan ruang yang ditempatinya. Ini satu penutup dari saya, bahwa yang diatur itu ruangnya, tetapi di dalam ruang itu ada orangnya, karena orang itu banyak kepentingannya. Besok beli sore tempe, sekarang itu maunya begini, besok sudah berubah. Tetapi kalau ruangnya sudah ditetapkan, dipaksa, maka akan bentuk KTA ini bisa ditegakkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Jogja. Terima kasih kepada Prof. Yul yang telah membuat buku ini. 4 hari yang lalu buku sudah saya pelajari, Prof. Yul sudah sampai ke tangan saya. Jadi di buku ini tertarik pada fokusnya di bab 8 yang tadi disorot juga di salah satu pembahas, kalau tidak salah Prof. Junun. Cuman di dalam buku ini untuk memadukan antara hukum yang disebut dari Pak Dr. Wahyu, ini kayaknya berjalan sendiri-sendiri.
tidak ada kolaborasi yang harmonis. Apalagi tadi Bu Rosita menyebut di daerah Gunung Kidul, yang sekarang apakah juga konservasi tanah dan air dipelihara dengan baik? Karena ini ada satu tingkat kepentingan antara yang harusnya kita sebagai khalifah fil ard memelihara bumi tidak rusak, tetapi dengan adanya berbagai tingkat kepentingan. Tadi Pak Wahyu mengatakan kepentingan ada di hukum atau kepentingan ada di politis. Di daerah Wonosari, daerah yang curang salah satunya di atas 45 derajat atau 45%, mohon izin, 45% sudah dibuat truk-truk, sehingga destinasi untuk membuat suatu income lebih menonjol. Kadang saya pun takut dengan itu. Jangan-jangan kacanya pecah ini. Pakai besi, korupsi. Nah ini kaitannya bagaimana kita tadi khalifah fil ard supaya tidak merusak. Dua kepentingan ini Bonicin Projul pada bab 8 ini harus ditajamkan, diperluas supaya si pembaca itu jelas arahnya, sehingga ada titik temu. Artinya para pakar di dalam alih fungsi lahan menentukan rencana tata ruang, tata wilayah itu harus dikaji ulang. Kemarin saya dengar juga di daerah Majinan, kemarin sore terdata 23 meninggal dunia. Kemudian kayaknya ada Profesor Diko juga sampai di sana, cuma berita aja. Yang salah siapa? Apakah hukumnya tadi yang disampaikan Pak Wahyu, atau tidak ada sinergi? Orang dalam membuat suatu perspektif berdasarkan keilmuan nampaknya berjalan sendiri-sendiri. Itu yang harus dilakukan menurut saya, sehingga harus dirumuskan. Yang kedua, tentang ketahanan pangan. Sekarang baru rame-ramenya untuk pencetakan sawah. Pak Prabowo sebagai presiden pokoknya harus bagaimana supaya kita semua sebagai pangan. Jangan sampai ada itu. Cetaklah itu hutang. Apapun pokoknya hutang harus dibabat untuk ketahanan pangan. Nah ini yang memprihatinkan sebagai orang tanah. Kalau itu terjadi pada tanah-tanah yang tipis solunya, spodik itulah, spotosol akan terjadi. Mohon maaf, Prof. Itulah yang sebagai masukan saya, harus ada sinergi antara berbagai pakar. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Terima kasih. Inisiatif ya dengan bukunya Prof. Zul. Nah, kemarin ketika bertemu juga tadi sempat yang bahwa yang membuat kita miris kan ada kelonggaran bahwa hutan itu bisa disewa, ya, pinjam pakai. Nah, itu kan ada di pasal 38 Undang-Undang tahun 1999. Yang perlu dipakai itu adalah hutan lindung dan karbon bersih. Ini kan sangat miris ya. Kalau dijadikan tambang, misalnya kan ya mesti dijugruknya kan ya Pak ya. Masa hutan terus hutan lindung dibuat tambang, pohonnya baik-baik saja kan nggak mungkin. Dan sewanya itu tahu kan, hanya 1 hektar itu seharga pisang goreng di Jogja. 1 hektar. Kalau pisang goreng saya enak ya Pak Budi ya. Pisang goreng saya itu ada telurnya, ada mereka. Kalau ini pisang goreng yang di Jogja itu ya 2.000 bayangkan 1 hektar. Nah itu karena itu ini harus kita kan ya. Kalau 1 hektar pisang gorengmu kan, jadi 5 hektar. Saya 5 hektar, saya lah 10.000. Nah, ini tadi ada Bu Abad sudah punten belum ya dari kehutanan. Sebenarnya saya tuh senang dulu
digabung ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang sendiri-sendiri lagi, sehingga wah ini kesempatan ini ya kehutanan bagi-bagi, karena saya baca izin untuk sewa pakai itu dipermudah, hanya misalnya menyewa 100 hektar hanya mengganti 200 hektar dengan ya sewanya tadi satu cuma 1.000 1 hektar 1.000 itu. Jadi begitu kan, karena itu ayolah kita kalau membuat itu boyo gitu ya, itu DPR sama itu gimana gitu ya. Karena itu kami di Fakultas UGM sekarang ada mata kuliah penundangan sumber daya lahan. Nanti kita ada yang kerja dari Fakultas itu Bu Ani, dengan saya dan Pak Benito, supaya besok kalau mereka jadi DPR, jadi pemerintah yuk untuk mudah itu tentang lingkungan. Gitu, terima kasih. Sangat menarik ya, dan sebenarnya sudah lama ya Prof. Zul ingin menyampaikan ini gitu ya. Saya pikir ini suatu hal yang sangat berharga. Nah, lantas mungkin begini. Jadi saya berteman dengan teman-teman dari jurusan pertambangan ya. Itu 25 tahun lah saya disuruh mengajar di magister pertambangan. Cuman tadi saya kaget apa ya segitu ya. Jadi 1 hektar itu apa sewanya untuk IPKH itu ya. Ya itu sepertinya 4 juta per tahun ya. Karena saya juga dengan teman-teman dari PT Bukit Asam seperti itu. Nah, lantas mestinya supaya permasalahan ini bisa kita bahas lebih komprehensif gitu ya. Mungkin kok kedepannya kita perlu mendatangkan juga teman-teman tambang supaya kita duduk bersama supaya nanti tidak saling tuding-menuding itu kan kurang nyaman, karena kalau tidak ada tambang saya nggak bisa kesini karena saya tidak bisa pakai kacamata. Prof. Budi juga gitu, hampir semua itu banyak yang berkacamata. Itu istilahnya secara ini kita memang perlu ya untuk tambang sebagai penggunaan lahan sementara ya. Karena nanti harus dikembalikan lagi karena BPKH itu. Nah, kemudian juga di peraturan dari terutama untuk tambang itu juga sangat cepat itu perubahannya. Jadi tentang reklamasi aja itu Kepmen 1827 ya, tahun 2017 maaf ya, itu sudah mengatur agak detail. Nah sekarang ini muncul lagi, diperbarui lagi dengan Kepmen ESDM 344 tahun 2025 itu baru muncul Oktober. Ya saya juga sudah pelajari karena saya harus mengajar mahasiswa S2 di pertambangan itu ya. Itu memang semakin lama semakin bagus ya. Hanya saja ya perlu kita beri masukan karena yang misalnya contoh tentang bagaimana kontaminasi logam berat bagi yang potensi ya, ataupun kerusakan yang lain dan sebagainya. Itu memang masih sedikit. Kita perlu memberi masukan pada mereka supaya peraturan yang kemudian mengharuskan reklamasi ya itu lebih ini lagi lebih jelas lagi. Dan juga ya mereka itu tidak boleh mengambil jaminan reklamasi ya. Itu jika mereka reklamasinya itu nggak bisa berhasil 100% ya. Dan juga untuk pasca tambang. Sehingga saya yakin itu peraturan sudah semakin bagus ya. Tetapi yang perlu kita inginkan adalah tadi pesan-pesan moral, pesan-pesan agama yang tadi Mbak Rosita, semua pihak itu ayo kita sungkuyung bareng-bareng ya gitu. Jadi dan saya pikir ini Pak Prabowo dan juga ada menteri yang putranya dosen IPB itu ya Mas Purbaya itu kok rasanya ya sudah semakin inilah ya. Nah, ayolah kita dukung untuk kebaikan. Mungkin gitu. Terima kasih.
evaluasi lagi nih kembali jadi guru besar. Sayangnya Prof B ini tidak memberikan pertanyaan. Kalau itu promotornya belum B. Bapak dan Ibu sekalian, mau nanti dikoreksi Pak Wahyu. Di dalam pembentukan undang-undang itu mengacu kepada Undang-Undang 12/2011. Hierarki undang-undang. Jadi ada Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Perpu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, Provinsi dan Perda Kabupaten. Ketika membentuk undang-undang itu ada namanya naskah akademik. Naskah akademik ini biasanya lah ya, ini dipanggil para pakar gitu, ya. Kalau berkaitan dengan konservasi, siogianya pakar lah, panggillah pakar ilmu tanah dan pakar hukum, sehingga membentuk klausul-klausul, frasa-frasa itu berbasis pada teori objek hukumnya. Kalau kita lihat frasa-frasa yang dibentuk di dalam undang-undang konservasi itu ya sampai sedetil itu belum ya, karena kan ada sampai peraturan pemerintah ya. Jadi ada yang bersifat kebijakan strategi di bawahnya Undang-Undang Dasar 45. Ada strategi kebijakan, ada kebijakan operasional. Nah, kebijakan operasional inilah yang sering lepas dari pengamatan ini. Buku ini ya menyampaikan bahwa konservasi tanah dan air itu teorinya bukan hanya teori ilmu tanah secara khusus erosi gitu ya, prediksi erosi. Tetapi di dalam konservasi ada teori hidrologi. Sumber daya tanah itu adalah yang berada di bawah, di permukaan dan di atas. Ketika kita bicara sistem hidrologi, maka yang di atas adalah dia mengendalikan apa yang dikatakan dengan hidrosfer space, evapotranspirasi nanti naik ke atas gitu ya, dia membentuk satu sistem. Nah, nanti dia balik lagi ke bumi. Nah, kalau ini nanti terkait dengan tanah, maka paling utama kan vegetasi ya, Prof ya. Maka vegetasi itu akan menghasilkan apa yang dikatakan tadi, evapotranspirasi ya, terus nanti tersimpan dia di udara, terus nanti turun lagi ke bawah. Ketika hutan itu tidak ada, maka ada peningkatan temperatur udara. Ketika peningkatan temperatur ada, maka kecepatan angin akan meningkat kencang, sehingga evaporasi itu air yang evaporasi itu terbawa ke tempat lain, sehingga di sini kekeringan. Disinilah terjadinya proses perubahan iklim. Kaltim itu berapa juta Pak? Ya kan? Indonesia ini sudah 60 juta hektar lebih. Bayangkan, ya kan 60 juta hektar lebih, hutan itu sudah ada. Berapa peningkatan temperatur kita? Ini Pak Mendakwa ini. Ketika peningkatan temperatur, maka ada peningkatan kecepatan angin yang membawa evaporasi. Nah, teori-teori ini tidak masuk di dalam frasa-frasa hukum ya, yang dibentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah daya dukung dan daya tampung itu masuk sebenarnya di dalam teori konservasi tanah dan air. Kenapa? Ketika kita bicara daya dukung, maka apakah sebuah kawasan das itu bisa mendukung satu kehidupan di dalam das itu? Maka kita kembali lagi ke apa yang dikatakan dengan vegetation coverage ratio. Berapa rasio vegetasi upper watershed, middle watershed, dan lower watershed, atau upper watershed dan middle watershed, sehingga daya dukung sistem tata air ini bisa terjaga. Kalau Ibu tadi
ingin menanam apa namanya air, itu bukan tanam air, itu tanam pohon gitu loh. Kenapa? Ketika hujan ada proses intercept di pohon dan intercept di tanah, di akar. Inilah yang menyimpan air yang nantinya besok-besok keluar di mata air, gitu kan? Sehingga vegetation coverage ratio ya itu bisa terjaga. Bagaimana mikronya? Itu makro ya. Yang mana mikronya? Mikronya adalah daya tampung. Itu ada di land use planning. Berapa satu kawasan yang bisa menampung manusia untuk hidup dengan nyaman dan enak? Airnya ada, apanya ada. Kalau teori siklus Hara itu saya nggak ngomong lah, itu urusannya gubernur. Nah ini ada disharmoni ya Prof. Susilo ya, ada disharmoni antara teori tanah, teori konservasi dengan teori hukum. Ketika membuat prasa hukum, prasa pasal-pasal itu ya Pak. Ini teman-teman di hukum kadang-kadang nggak pernah undang kita gitu, atau pernah juga diundang kita untuk cerita tuh. Ya kan diundang juga, cuma duduk-duduk aja di ngomong-ngomong ya betul ya. Habis itu udah pulangan. Ya. Nah kalau kita masuk kepada politik hukum, mohon maaf nih Pak Wahyu, hukum itu kalau dulu Prof. Benny ya, ada dalil yang saya buat. Hukum itu kesepakatan. Dalil yang saya bangun dengan Prof. Benny adalah hukum itu kesepakatan ya Prof. Benny. Kalau kita sepakat untuk merusak lahan, ya kita carilah, kita bikinlah dalil-dalil yang kira-kira kita merusak lahan tapi lepas dari hukum, gitu kan? Apa buktinya? Nanti kita bahas tuh PP. Kalau nanti ya Prof. Bida itu protes ya Prof. Benny ya kemarin ya. Kenapa juga katanya? Kok ada kesepakatan? Iya Prof, saya bilang itu kesepakatan. Kalau saya sepakat ingin memasukkan penjara, aku cari dalil-dalil yang memberatkan untuk dimasukkan ke penjara. Tapi kalau tidak, saya cari dalil-dalil yang meringankan hukum itu supaya minimal lah dari penjara 10 tahun menjadi 3 tahun. Ya kan? Kalau sudah kita nggak bisa lagi lepas dulu. Nah sama ini gitu loh. Ini kesepakatannya politiknya gimana? Politik hukumnya gimana yang dilakukan Pak Dr. Wahyu tadi? Yang politiknya sekarang adalah mengejar pendapatan nasional PDB. Kita mengejar ekonomi jangka pendek. Kita buat perencanaan, basis ekonomi itu adalah basis ekonomi existing. Kita tidak pernah di Indonesia membuat basis ekonomi perencanaan. Itu ada di disertasi saya. Basis ekonomi perencanaan adalah yang dinamakan dengan geoekonomi. Banyak belum belajar. Ekonomi ruang. Ekonomi ruang itu ekonomi kawasan dikurangi dengan ekonomi penggunaan kawasan. Ekonomi penggunaan kawasan itu adalah nilai kerusakan, nilai coverage segala macam. Keluar itu nanti. Sehingga basis ekonomi kita di mana sebenarnya gitu. Saya sudah pernah menghitung, artinya itu sebenarnya basis ekonominya ada di pertanian tuh. Pertanian itu bisa basis nilai ekonomi kawasannya, saya kurangi dengan segala macam itu 340 triliun. Nilai ekonomi kawasan tambang itu hanya 240 triliun. Saya hanya menghitung dengan konsep jamrek. Tetapi ketika saya menghitung dengan recovery, ternyata recovery kita butuh 40.000 triliun. Jadi 240 triliun itu nilai kawasannya minus. Oleh karena itu menurut saya sih sebenarnya saya mikir-mikir nih, kenapa kok Indonesia nggak berani masuk ke green economy? Kalau betul-betul kita mau masuk ke green economy, maka itu tidak ada lagi tambang. Pengalaman kita kemarin PDB itu ternyata nomor 1 itu apa? Pariwisata. Nomor 2 apa? Pertanian sawit. Tambang itu urutan keberapa? Sebenarnya mestinya pemerintah sadar gitu loh. Ya, belum lagi kita melihat nilai keberlanjutan. Itu pertanyaan pertama. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua.
susah-susah gampang nih, jawaban kedua nih Prof. Dua-dua lagi. Saya tidak memperhatikan masalah biaya sewa bu, tetapi ada pelanggaran hukum di dalam IPPKH. Ketika kita menyusun tata ruang, itu ada hierarki penyusunan tata ruang. Kita mengajukan ke pusat sampai nanti ada pintu dan lain-lain, ya, sampai nanti ditetapkan sebagai perda tata ruang yang di nasional namanya PP, Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang Nasional. Dan itu sebenarnya banyak permainan. Mainnya di mana? Di undang-undang juga, karena 5 tahun bisa direvisi. Nah ini kan kesepakatan sebenarnya. Di luar, di negara-negara lain, ya tata ruang itu 100 tahun. Di Indonesia 5 tahun bisa dirubah. Ya. Masalahnya, ketika PP 10 dan PP 23 terbit, itu Menteri Kehutanan ya, meminjamkan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan di dalam rencana tata ruang. Kan kesepakatannya gitu. Dikatakan di situ bahwa hutan kembali ke ekosistemnya. Tapi kan sekarang kan bisa. Kenapa? Kata Menteri SDM, lo gak usah kembali ekosistem, itu cukup aja gitu loh. Ya kan, nanam, replanting udah selesai. Makanya saya kemarin ngobrol sama Bu Siti dulu, Bu, saya punya cita-cita memenjarakan Menteri Kehutanan tuh. Kenapa? Di sini pelanggaran terhadap Undang-Undang 26 2007 tata ruang. Siapa yang merubah tata ruang? Coba buka undang-undang. Itu berapa? 500 miliar atau berapa itu? Ya. Nah, ketika Menteri Kehutanan memberikan IPPKH, itu kan nggak melalui prosedur yang benar. Enggak. Seharusnya ketika dia memberikan itu melalui tinduk, melalui proses DPR, ya kan? Daerah, karena di undang-undang apa namanya, undang-undang 23 2014, kan ini urusan wajib pelayanan dasar tata ruang. Mohon maaf Prof, untuk bisa Berikan ya, oke. Yang terakhir, di mana kesepakatannya lagi supaya lepas dari jerat hukum? Nanti Pak Wahyu nih harus membayar dana jaminan reklamasi. Kalau kehutanan namanya jaminan rehabilitasi. Ketika dia bayar, bukan 4 juta. Dulu 1 miliar Prof, sekarang udah berubah. Kita kencang tuh perusahaan. Ketika dia perusahaan bayar jaminan reklamasi, dia nggak reklamasi kan? Kita tuntut, dia bilang apa perusahaan? Emang gue pikirin, ya kan? Kan saya sudah bayar dana reklamasi, kamu aja lah yang reklamasi. Peraturannya begitu buka pit 1, masuk ke pit 2, ini harus reklamasi. Kalau tidak direvisi, ini tidak boleh dia sampai ke pit 2, sampai pit terakhir, tetap tutup, buka, tutup. Tapi faktanya apa yang dulu lihat kan? Karena aku tak ya, dan reklamasi. Gitu. Yang keuntungan perusahaan itu sekitar 30% kan, yang direct, yang di, ya, saya hitung. Nah inilah ya yang kita harapkan para pakar hari ini, pakar hukum dan pakar ilmu tanah, bagaimana Prof? Tadi kita berkolaborasi. Jangan sampai kita cuma jadi jomos. Ya kan? Maaf, ini peraturan yang baru. Ya. Itu saya bicara dengan yang terbit 23 Oktober 2025. Ya, itu sudah antara 150 sampai 200 advokasinya. Kurang itu Prof? Ya makanya karena apa? Ya karena kan kita itu belum bisa memberikan masukan ke mereka. Jadi ini perbaikan tanahnya masih relatif simple. Itu kembalikan ke ekosistem. Pohon itu kalau 1 tahun dia 2 cm, ya kita kembali ke yang semula 120 cm per hektar hasil prinsip, maka kita butuh minimal 60 tahun. Minimal.
Belum kita mengembalikan burung, ya kan? Belum kita mengembalikan monyet, ya, cacing, apa? Belum itu baru mengembalikan pohon doang gitu loh. Inilah yang kita pikirin loh, sahabat Allah. Jadi sakit hati, bukunya yang bikin sakit hati itu jadi terbitnya buku itu gitu loh. Kesel gitu loh. Itu pun nggak ada barangnya. Oh nggak ada, kan? Masih pilihan banget antara knowledge mengenai soil science atau geoscience kayak gitu ya. Ilmu tanah itu kan sebenarnya sains penting ya. Geoscience tadi panjang lebar dibahas oleh Prof. Juni ya. Dengan ilmu hukum karena kaitan dengan praksis begitu ya. Nah, pemahaman saya dari pertanyaan para pembahas itu memang kita sendiri tidak mempunyai well understanding mengenai ilmu tanah itu sendiri. Gitu. Tadi Pak Junun menyampaikan ada geopedospasial. Bentar. Dokucet tahun 18 sekian itu sudah ngomong soal itu. Ilmu tanah itu sebenarnya ya spasial, ya geofis. Jadi 5 faktor pembentuk tanah itu gambaran mengenai geo, pedo, and space. Begitu. Dan ini eco by undang-undang agraria. Karena apa? Dokucet itu memang permukaan bumi loh. Permukaan bumi yang sebenarnya itu interaksi dari faktor climate, kemudian batuannya dan kehidupan dan seterusnya begitu ya. Sehingga undang-undang agraria memberikan knowledge bahwa tanah adalah permukaan bumi. That's the same. Kita sendiri melupakan undang-undang agraria. Kita meng-highlight ilmu tanah 5 faktor dan itu marginal, memisahkan antara tanah sebagai material dengan ruangnya. Pemisahan ini adalah kelemahan ilmu tanah. Saya kira ini penting. Karena apa? Kehidupan itu basementnya adalah tanah. Kalau kita ngomong tadi air, konservasi daratan air, itu sebenarnya konservasi kehidupan kita, peradaban kita, begitu. Jadi hubungan ini menjadi penting. Pengetahuan ilmu tanah itu menjadi penting. Jangan dimarginalisasi. Ilmu tanah hanya soal konservasi tanah dan air, soal kesuburan, soal profil tanah. No. Ilmu tanah adalah kehidupan itu sendiri. Balik ke Quran, baliklah ke kitab suci. Itu sebenarnya ilmu tanah. Sejak Dokucet yang memperkenalkan ilmu tanah, itu sebenarnya jangan kita mengajarkan ilmu tanah. Udah masalah nomor 2. Hubungannya dengan kehidupan itu mau nggak mau, kalau namanya kehidupan manusia jumlahnya nambah, land use itu pasti change. Itu mau nggak mau. Ya, jadi kita azan dulu. Ya. Jadi jangan marginalkan ilmu tanah. Itu nomor 1. Nomor 2, kembangkan ilmu tanah. Kalau tadi saya presentasikan IUSS, tadi yang sampaikan Mbak Junun dijawab dengan IUSS, jelas, clear. Gak ada pemisahan antara geo, pedo, and space. Tambahin lagi, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Zul bahwa sebenarnya ada aspek hukum. Karena apa? Karena ada interrelationship dengan kehidupan itu sendiri. Nah, hubungan kehidupan inilah yang mesti diatur dengan hukum. Begitu. Nah, mengapa mesti begitu? Karena ada dinamika. Manusia nambah terus, statistiknya kita bisa lihat, termasuk di Indonesia, ya, statistiknya itu naik terus. Tahun 70 kira-kira 120 juta, sekarang 287 juta. 2 kali lipat. Masihkah kita ngomong konservasi hutan harus 2/3 daratan Indonesia? Itu a big question. Kawasan hutan kita itu 2/3 daratan, 124. Tadi Bu Yani pertanyaan itu kan, ya,
kita deforestasi. Entar dulu. Kawasan hutan kita ini ada 31,8 juta hektar tidak berhutan. Dan dipersoalkan oleh Pak Zul. Apa itu? Kita mau jadikan hutan kembali, entar dulu. Begitu loh. Jadi itulah hukum. Mengapa hukum adalah tadi kesepakatan. Bagaimana kita mengelola itu? Begitu loh. Ya, termasuk tadi soal ganggu maaf banget, sorry. Ya, ini penting. Saya katakan mengapa buat kita ini penting. Tadi ada aspek tambang. Mau kita nggak mau nambah, tidak terlalu pintar. Karena ada resort. But tadi dikatakan Pak Zul bahwa mengembalikan menjadi hutan, mau dibilang ditarik 60 tahun lebih, gitu kan? Itu maka kita harus kelola. Begitu. Jadi konservasi, reklamasi dan sebagainya itu faktor penting. Namun demikian semuanya itu di dalam framework of law. Mengapa kita di dalam framework of law? Karena kita bernegara. Negara itu adalah mendasarkan peraturan perundangan dan menjalankan peraturan perundangan. Itu Pak. Makasih. Sisi implementasi tadi disampaikan Prof. Zul bahwa 60 tahun yang diperlukan untuk mengembalikan jadi hutan lagi. Sementara kami apabila mendapatkan amanah untuk menjalankan program CSR itu kontraknya 3 tahun. So what should we do expect from there? Nah, ada titipan dari kami Pak tadi induk dari permasalahan konservasi itu di Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan peraturan-peraturan yang lain yang terkait dengan kepentingan politis itu dikeluarkan juga undang-undang. Jadi undang-undang di-cover dengan di-counter dengan undang-undang. Nah ini pesan buat kepada ahli hukum kita, mohon kalau membuat peraturan kalau memang di undang-undang pokok agraria itu menjadi induk dari konservasi, terus kemudian dilakukan secara teknis di masing-masing sektor itu tolong di bawahnya sehingga kita punya undang-undang yang memayungi untuk acuan dari undang-undang yang politis tadi dilaksanakan itu Mas Wahyu. Kalau tadi menurut Ibu rekan-rekan dari kalau tadi Mbak Rosita mengatakan undang-undang dilawan undang-undang, sekarang sudah dipatah. Anaknya itu jauh lebih kurang ajar. Jadi undang-undang nggak benar, PP pelaksana itu mencoba membenarkan. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika prinsip hukum dibicarakan, ya nggak bisa undang-undangnya mengatakan tidak, PP-nya mengatakan boleh, jangan gitu, nggak bisa. Dan itu yang terjadi kan. Jadi lebih parah lagi ketika kalau kemudian undang-undangnya benar atau undang-undangnya memberikan normatif yang umum, permennya lebih parah lagi, lebih kurang lagi. Permen kemudian menafsirkan begitu banyak karena merasa bahwa undang-undang abstrak. Saya bisa menafsirkan dengan sangat teknis. Nah, permasalahan ketika teknis ini tidak dilakukan dengan baik. Nah, ada satu kata yang sangat bagus ya, selalu saya ulang-ulang. Masalah lingkungan hidup itu harga dari sebuah keterlanjuran. Karena apa? Ingat ketika ya ketua agama kita ya, ketua agama sekaligus ketua otorita IKN, ingat? Mengatakan bahwa IKN sudah berada pada titik di mana kita tidak point of no return, gitu. Tapi tidak dibalik lagi kan nggak mungkin sudah megah sekian banyak meskipun utangnya bakal kita tanggung sampai yang cucu kita juga kan gitu. Tetapi kalau kemudian point of no return itu tidak diperhatikan dengan baik-baik, ya akhirnya semuanya sama, harga dari sebuah keterlanjuran sudah terlanjur. Nah itu sayangnya. Kalau kemudian tadi Prof. Zul mengatakan hukum itu kesepakatan, saya nggak akan menolak karena memang hukum itu sebenarnya ubi societas bius, di mana ada komunitas, di situ ada peraturan. Hukum itu berawal dari sebuah kesepakatan untuk mengatur tata tertib perilaku, sehingga hukum dalam konteks keilmuan ada citanya, harus punya citanya. Citanya apa? Kepastian hukum agar semuanya punya dasar yang baik. Ada kemanfaatan, ini yang menjadi penting, harus punya manfaat, sekaligus keadilan. Nah, seringnya untuk mencapai 3 ini nggak mungkin kan? Nggak mungkin terpenuhi semua nih.
Oke, kalau nggak memungkinkan, maka yang harus dilihat bagaimana pemanfaatan keadilan. Nah ini yang penting. Jangan sampai kepastian hukum. Kalau cuma kepastian hukum, nanti hukum itu akan berbicara lebih banyak mendominasi. Tetapi bagaimana pemanfaatan keadilan? Makanya kemudian keadilan itu akhirnya teorinya berkembang gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika pemanfaatan dan keadilan inilah yang tidak dilaksanakan dengan baik. Ini karena ini bisa diskusi 3 SKS lagi bro. Tetapi sedikit saja sebagai penutup komen saya. Kalau Prof Zul menyinggung pasal 33, meskipun tidak disinggung ayatnya gitu. Ada anekdot dalam hukum lingkungan, pasal 33 ayat 2. Pasal saya nggak usah, kalau biasanya saya minta peserta mahasiswa untuk mencari kemudian menyampaikan itu. Tapi nggak usah, langsung saja. Pasal 33 ayat 2 itu adalah cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai, yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Titik. Nggak ada tanda baca apapun. Tadi saya katakan sifat patologis hukum itu ketika penafsiran atas substansi hukum itu bermasalah, gitu ya. Sekarang misalkan saya membacanya berbeda dengan kebanyakan. Kalau tadi kita membacanya kan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, maka asumsinya bahwa negara akan menguasai cabang produksi yang penting untuk kemakmuran bersama, kan seperti itu. Sekarang kalau kemudian saya membacanya keliru sedikit, bukan keliru, membacanya nggak pas. Saya nggak berubah apapun ya. Cuman saya membacanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Banyak. Ada bedanya nggak? Yang pertama cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya membaca yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Maka kemudian menjadi pertanyaan anekdotnya adalah di sini menjadi krusialnya adalah negaranya itu gimana? Kan? Siapa yang mengatasnamakan negara dan bagaimana negara punya cita konsep yang besar? Nggak bisa komentar.